Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Semoga Anda pun dalam keadaan sehat ya. Yang sudah melakukan perjalanan selalu hati-hati, selalu fokus sambil mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini. Termasuk mungkin yang sedang prepare, semoga tidak ada barang yang ketinggalan. Dilancarkan semua aktivitas untuk hari ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, mengawali aktivitas pagi hari ini kawan, kita akan sambung dengan kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Pagi hari ini sudah ada Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya mantap tebel gitu ya Ustadz. Alhamdulillah. Berarti sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, betul Tanda-tanda bahagia. Masya Allah. Dan tetap semangat. Tidak lupa Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Itu yang membuat kita tersugesti ya Ustadz ya. Iya, bahkan kadang saya pun kalau menerima telepon malam itu selamat pagi gitu Ustadz. Oh ya, boleh. Saking tertularnya Allahu Akbarnya Ustadz Mim itu sampai malam ternyata. Masya Allah. Ustadz, pagi hari ini boleh ya Ustadz kita memperdalam kembali bahasa cinta Nabi Muhammad pada istrinya begitu ya Ustadz ya. Benar. Karena kan ini tidak pernah ada habisnya Ustadz ya. Benar ya. Bahkan harus dilakukan setiap kali sampai nanti kita selesai di dunia ini ya Ustadz ya. Betul Mbak. Iya. Kemarin beberapa waktu lalu yang soal apa Ustadz, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli gitu ya Ustadz ya. Benar. Kemudian kemarin tentang mengucapkan kalimat yang baik dan mempunyai waktu yang berkualitas. Pagi hari ini apalagi Ustadz, bahasa cinta Rasul yang sebenarnya sudah ada sejak dulu dan harus selalu kita ikuti. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah kita nikmati, yang telah kita gunakan, yang telah kita terima mulai dari lahir hingga hidup hari ini. Sungguh tak pernah bisa kita hitung, tak bisa kita nilai. Maka betapa hinanya kita kalau kita tidak bersyukur atas semua yang telah kita gunakan ini. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang tak habis-habis pula untuk terus kita kupas, kita hidupkan, kita kulik-kulik ya. Apa yang beliau telah lakukan dulu terhadap apa saja. Dan pagi hari ini kita akan coba menggali, menemukan, menghidupkan ungkapan cinta Rasulullah kepada istri beliau. Masya Allah. Pagi hari ini yang pertama adalah, yang selanjutnya ya, berarti yang ketiga ya. Betul. Adalah receiving gifts atau memberi hadiah. Ini ada sebuah sabda Rasulullah itu, zurhibban tasdad hubban. Saling memberi hadiah jika kamu lakukanlah. Saling memberi hadiah agar bertambah kecintaanmu. Saling memberi, Mbak. Memberi hadiah gitu ya. Ya pertama tentu ya ojo pelit-pelit lah ya. Ojo pas bandrol lah ya. Orang untuk bisa memberi hadiah itu yang pertama dia hidupnya tidak pas bandrol ya. Pasti harus punya lebih. Harus ada melebihkan untuk orang lain. Agar kita punya kepekaan. Dan gitu Mbak ya. Nah, kepekaan itu memperhatikan, tentu karena memperhatikan. Dan karena kepekaan pula kita mau memperhatikan. Kan itu. Nah, memperhatikan apa? Sesuatu yang jika aku memberi, yakin akan membuat dia bahagia. Lah, menemukan titik itu kan karena kepekaan, Mbak.
suami istri hidup bertahun-tahun. Ya kadang-kadang sebenarnya orang itu kalau lama bertemu, lama bersama itu kan harusnya loh ya, lazimnya loh, jangan harusnya, lazimnya kan tumbuh kepekaannya. Tapi kan banyak juga kita dapatkan malah makin hilang kepekaannya gitu ya. Kenapa? Ya, kenapa makin rasa bosan gitu ya. Makin jenis sikai kuai lah kan jadi gitu. Nah ikai kuai jelas gak mungkin ketemu yang namanya kepekaan. Karena nggak mungkin peka dia malah semakin keras ya. Malah semakin tertutup, semakin tertutup itu ya. Semakin menjauh bisa jadi malah. Nah, ini yang membuat sehingga ketika ada sedikit masalah itu terus semolet gitu akhirnya melungker. Wassalamualaikum kan itu ya. Waalaikumsalam. Naudzubillah min dzalik kan. Nah, padahal harusnya kalau kita makin lama usia pernikahan kita kan makin kuat kepekaan kita. Sing disenengi apa sih bojoku iki kan itu ya. Apa yang disukai, apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia senang. Begitu sebaliknya apa yang membuat dia susah, apa yang tidak dia senangi gitu ya. Kopi misalnya membuatkan kopi pagi hari ini, kira-kira gulanya itu 2 sendok atau 3 sendok? Gawe dawet ya 3 sendok misalnya gitu. Juruh. Kopi gede gak dawet tinggi misalnya gitu ya. Sak sendoknya kopi ini. Akhirnya di situ akrab ya Ustaz ya. Nah, kan itu maksudnya ya. Iya. Jadi contohnya. Ya, itu contohnya. Maka dari itu kuhadiahkan kopi paling enak pagi hari ini misalnya gitu ya. Iya. Misalkan. Nah, atau di sebuah momentum ya misalnya aduh Dek aku mau mulai teko kantormu, aku kok ndelok opo, aku lihat apa tadi di jalan sesuatu yang menarik. Ini aku jadi ingat waktu gitu ya. Waktu apa lah dikaitkan waktu zaman baru seminggu menikah atau sebulan menikah ya. Atau waktu momentum apa yang dulu pernah yang quality time yang pernah kita bahas sebelumnya kan Mbak ya. Iya, betul. Aku jadi ingat waktu kita dulu misalnya pas rekreasi kemana gitu atau pas nonton apa gitu ya. Aku jadi ingat itu aku beli ini gitu. Sudah nanti respon apapun yang disampaikan yang ditunjukkan oleh istri atau ya si istri ya itu yakin itu pasti masuk itu. Itu masuk ke dalam hatinya. Nggak jadi marah Ustaz. Pasti wes yakin wes senyum terus itu. Bener Ustaz. Ya, ditinggal pergi kok wes kapan dari para mulia gitu. Oh ya Allah. Nah cepat mulai Mas misalnya gitu ya. Karena sering memberi hadiah tadi ya Ustaz. Ya jangan sering-sering juga ya. Karena memberi hadiah. Iya. Tapi hadiah nanti khawatirnya disalahartikan barang Ustaz. Bukan ya Ustaz? Iya kan tadi saya contohkan pagi kopi yang paling enak ya gitu. Ya sekarang ini kan sesuatu barang ya, ini kan barang. Baik, nah, sekali lagi karena berangkat dari kelapangan dan kepekaan. Tadi kan ya. Karena kita lapang dan kita peka, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan ini, apa yang kita berikan ini adalah sesuatu yang memang membuat senang dan timbul karena kita punya kepekaan sehingga ya jenenge perasaan itu kan kuat ya Mbak Ayu kalau sudah sepasang suami istri itu. Sekali lagi kalau sudah berlama-lama berumah tangga bersuami istri kok malah tidak peka, pasti ada yang salah. Ada yang salah. Maka harus cepat-cepat kita koreksi. Kenapa kok nggak peka-peka kita ini? Sudah seusia ini pernikahan kita, bahkan mungkin anaknya sudah pada sekolah itu ya. Tapi kenapa kok tidak peka? Atau sebaliknya 1 tahun, mestinya di tahun pertama, tahun kedua itu ya mesti nggak peka, sok-sok peka kan juga nggak apa-apa ya. Ya Allah. Demi untuk melatih kita. Demi untuk melatih kita juga memberi perhatian, memberikan kesenangan dan yang si istri juga gitu, bagaimana menerima dengan penuh senang walaupun mungkin aku jadi gak seneng kan itu. Tapi karena ini hadiah dengan tulus yang diberikan oleh suami, dia pun tersenyum dan penuh bahagia misalnya begitu. Itu namanya saling memberi hadiah. Jadi si istri juga begitulah, apa yang membuat suami senang, hadiah apa, pemberian apa yang membuat senang. Ada seorang sahabat yang sampai dijuluki rumah kasih sayang atau markas kasih sayang. Masya Allah. Itu namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Kenapa? Karena menjadi cerita, menjadi kisah, menjadi contoh yang Rasulullah tunjukkan kepada para sahabat-sahabat yang lain bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori ini
bersenang-senang keduanya menjamu tamu gitu ya, sehingga tamu itu senang, padahal tamunya itu malaikat itu ya. Masya Allah. Dia diuji, bener tak ini suami istri saling bekerja sama, saling penuh rasa cinta antara keduanya, kerjasamanya antara keduanya, kerukunannya antara keduanya itu. Maka Rasulullah memberikan sebutan bagi keluarganya, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini. Dia bukan orang yang kaya loh ya, Abu Ayyub bukan orang yang kaya, tapi beliau adalah seorang yang memang sangat dihormati karena menjadi sebaik-baik tuan rumah, meskipun dia bukan orang yang berada gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah act of service, yaitu kita sebagai seorang suami hendaklah ringan tangan, meringankan beban istri, tugas istri, kesulitan istri. Menjadi ibu, menjadi istri itu sungguh tugas yang mulia. Pekerjaannya banyak dan kualitasnya harus selalu yang terbaik gitu ya. Betul. Dan tidak ada habisnya. Maka kita para suami hendaklah suka-suka sering-sering mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban kesulitan istri kita masing-masing. Karena apa? Dengan kita ringan mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan, sungguh itu akan menjadikan istri tinggi gitu ya, tinggi dia merasa dihargai. Diratukan gitu ya Ustaz. Gimana? Diratukan gitu. Iya. Diratukan ya. Dia merasa diratukan. Pakai istilahnya Mbak Ayu aja ya. Diratukan, dia menjadi ratu di rumah. Iya, ada magic of love gitu. Sekarang saya diratukan gitu. Ya, karena apa? Dengan begitu, ya namanya kita membantu ya. Ya. Kemudian istri kan pasti, aduh ya Allah dibantu sama suami. Misalnya begitu ya. Iya. Kasarnya nyambel, melok, medii, lombok, misalnya gitu ya. Iya. Ngepel, melok, meres, pel-pelan nih misalnya gitu ya. Paling sederhana itu kalau di rumah ya. Iya betul. Ini adalah sesuatu yang wow gitu kan, bagi istri. Kenapa ya? Bagi Rasul itu juga sesuatu yang biasa ya. Rasulullah itu membantu masak istrinya, Rasulullah juga mencuci bajunya, kemudian Rasulullah juga ikut memerah susu kambing untuk bisa minum gitu ya. Ya kalau kita suatu saat bikin kopi nggodok banyu dewe ya gak apa-apa lah gitu ya. Ojo nunggu ayo kopi. Iya. Ada nang warung gitu. Enggak apa lah kita ngodokkan air. Dek, airnya sudah saya panaskan. Iya. Tolong misalnya gitu kan, pasti sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Betul. Dalam kita mengulurkan tangan agar tugas-tugas istri di rumah diringankan. Ini tentu sebuah perhatian yang sangat luar biasa. Yang kita ungkapkan pada istri, sehingga kata-kata cinta yang kita ucapkan itu bukan hanya sekedar kalimat saja, betul, ya. Tapi juga dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Nanti asalkan nggak ditanyain sama suaminya, tumben gitu. Ujian pertama itu. Iya. Ngono wis bolak-balik, dia cerita ning kancane. Bojoku saiki ngono kok. Alhamdulillah. Nek kan ceritane maratuane. Waduh, iki saiki ngene Bu. Waduh, mantu andalan. Masyaallah. Indahnya ya kalau kita meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ternyata ini sudah ada sejak dulu ya Ustaz. Iya, ya mak saiki katanya di bahasa Inggris dong lho, Mbak. Iya. Di ilmu psikologi itu ya Ustaz, ada 5 bahasa cinta. Ternyata itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Semoga kita bisa meniru kawan ya. Amin. Semakin menguatkan bahasa cinta pada pasangan kita. Yang mendengarkan pagi hari ini juga alhamdulillah insya Allah tersenyum melihat pasangannya masing-masing ya. Semakin bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan untuk hari ini, memberi hadiah dan juga melakukan sesuatu, membantu meringankan pekerjaan sang istri. Demikian, saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.